Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi ibu-ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini bisa bertemu dan melanjutkan kembali pada mata kuliah kreativitas dan keberbakatan. Nah, ibu-ibu semuanya, di pertemuan hari ini ya, saya mengawali dulu ini dengan pengantar mengenai teori kreativitas ya, seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ada beberapa teori kreativitas ya yang disampaikan oleh para ahli. Saya memilih satu ya sebagai pengantar, yaitu teori 4P ya, teori kreativitas 4P gitu. Karena memang menurut saya teori ini yang bisa dikatakan paling lengkap lah ya, saling melengkapi gitu. Jadi tidak hanya melihat kreativitas dari satu sisi itu, tetapi dari berbagai sisi, sehingga lebih komprehensif ya, lebih lengkap gitu. Nah, ibu-ibu semuanya ya, saya share screen dulu. Baik. Oke, sudah muncul ya ibu-ibu semuanya ya. Nah, ibu-ibu semuanya ya, di mata kuliah ini kan kita ada dua pembahasan ya mengenai kreativitas dan keberbakatan gitu. Nah, di awal ini saya menyampaikan dulu pengantar mengenai kreativitas ya, kemudian nanti di penugasan baru ibu-ibu bisa menyampaikan best practice ya, atau pengalaman yang sudah dilakukan ya dalam pembelajaran kreatif di sekolah masing-masing. Nah, pertama saya sampaikan dulu ini definisi mengenai kreativitas yang menurut saya paling umum lah gitu. Bahwa yang namanya kreativitas itu ya pasti berhubungan dengan dengan kebaruan dan keaslian gitu ya. Yang namanya kreativitas itu pasti berhubungan dengan istilah kebaruan dan keaslian gitu. Nah, dan kreativitas inilah ya ibu-ibu yang akan membedakan manusia dengan makhluk hidup lain maupun dengan benda lain gitu. Contohnya mesin gitu. Ya, yang mempunyai kemampuan kreatif yang bisa berkreasi itu ya hanya manusia kan, sebenarnya begitu gitu. Nah, bahkan mesin-mesin yang saat ini mendukung kehidupan manusia itu kan juga diciptakan oleh manusia itu sendiri gitu. Nah, jadi kreativitas inilah ya yang membedakan antara manusia dengan yang lainnya gitu. Nah, karena kemampuan kreatif manusia inilah yang bisa mengubah kehidupan manusia gitu. Dengan contohnya ya penemuan-penemuan di berbagai bidang kan gitu. Nah, sebuah contoh ya ibu-ibu ya, sebuah contoh di kehidupan nyata ya saat ini yang bisa ibu-ibu rasakan juga gitu kan. Contohnya ada berbagai macam aplikasi gitu, smartphone dan berbagai macam aplikasinya. Nah, atau misalnya benda yang mungkin saat ini ada di hadapan ibu-ibu semuanya, entah itu laptop ya atau smartphone gitu kan. Nah, ini kan contoh ya penemuan, ini adalah contoh kreativitas gitu, menjadi sebuah penemuan yang kemudian mengubah hidup manusia, mendukung, mempermudah kehidupan manusia gitu. Kemudian nanti contohnya ada aplikasi-aplikasi yang ada di HP gitu ya, entah itu aplikasi belanja online atau aplikasi transportasi online kan begitu. Nah, kalau dulu misalnya mau pergi itu naik transportasinya harus nunggu lama, mungkin nanti masih ngetem, masih muter-muter, masih harus ganti angkot misalnya kan gitu. Nah ya, sekarang lebih mudah gitu, kita tinggal tunggu dari tempat titik kita, nanti akan dijemput dan diantar sampai ke lokasi yang dituju gitu, sangat mudah gitu kan. Tidak hanya transportasi, tapi juga misalnya mengantarkan barang gitu.
membeli barang itu juga bisa kan sekarang. Nah, atau misalnya aplikasi belanja online ya dengan segala fitur kemudahannya gitu kan. Kita mau cari apa gitu sudah ada dengan berbagai macam pilihannya, berbagai macam harga yang ditawarkan kan begitu ya. Tetapi tentu ya Ibu, hasil-hasil kreatif ini ya atau karya kreatif ini tentu juga mempunyai konsekuensi kan gitu. Tentu juga mempunyai konsekuensi, baik itu konsekuensi baik maupun konsekuensi yang tidak baik kan begitu. Nah, tinggal bagaimana ya kita memanfaatkan hasil-hasil atau penemuan atau karya-karya kreatif tersebut gitu. Nah, tentu Ibu-ibu ya pada mata kuliah ini nanti pembahasan kita tidak mengenai kreativitas secara umum ya, tidak mengenai penemuan-penemuan yang ada di kehidupan masyarakat kan nggak seperti itu, tetapi kita fokuskan pada bidang kita yaitu bidang pendidikan ya dan pembelajaran. Intinya begitu. Nah, selanjutnya Ibu-ibu ini saya pilihkan satu teori kreativitas yaitu teori 4P atau 4P ya. Ini kalau dalam istilah aslinya ini teori kreativitas ini ada 4 unsur. Ada 4 unsur yang mendukung kreativitas, yaitu ada person atau pribadi kreatif, kemudian proses atau proses kreatif, produk atau produk kreatif, dan press atau pendorong kreatif gitu. Nah, teori ini saya pilih sebagai pengantar karena menurut saya memang yang paling lengkap ya gitu ya, yang saling melengkapi gitu menurut saya. Jadi tidak hanya melihat dari satu sisi, karena ada ahli yang melihat kreativitas itu hanya dari hasil atau produk itu. Ya, yang namanya kreativitas itu ya produknya gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, ada yang berpendapat ya yang namanya kreativitas itu ya prosesnya gitu kan. Nah, produknya tidak dihiraukan gitu. Karena kalau prosesnya sudah kreatif, ya pasti produknya akan kreatif gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu gitu. Ada yang berpendapat tadi mau prosesnya bagaimanapun ya tidak masalah ya, tidak perlu tidak perlu dilihat. Yang penting produknya itu. Nah, yang penting produknya itu yang kreatif dan mempunyai nilai kan gitu. Itu. Ada juga yang berpendapat di balik kreativitas itu ya ada seorang penemunya, ada kreatornya kan gitu. Nah, kalau kreatornya sudah kreatif, nah tentu apapun yang dihasilkan akan kreatif. Nah, itu ada yang berpendapat seperti itu. Nah, maka kemudian saya memilih ya teori 4P ini yang memang saling melengkapi gitu ya Ibu semuanya. Nah, pada pertemuan hari ini Ibu ya, saya menyampaikan dulu mengenai pribadi kreatif gitu ya. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, di balik karya-karya kreatif itu ada seseorang, ada kreator gitu kan, ada figur sosok atau tokoh yang mencetuskan, yang menghasilkan baik ide maupun karya kreatif gitu ya. Oke, ya sebenarnya baik ya. Nah, Ibu, ada beberapa pendapat mengenai ciri orang kreatif ya, atau ciri pribadi kreatif gitu. Ada beberapa pendapat begitu, tetapi harus kita sikapi dengan objektif ya Ibu ya. Nah, jadi bukan berarti kalau orang yang mempunyai ciri-ciri seperti ini kemudian bisa disebut sebagai pribadi atau orang yang kreatif. Tidak ya, tidak seperti itu ya gitu. Nah, walaupun yang disampaikan ini merupakan hasil penelitian ya, hasil kajian oleh para ahli, tetapi kan tentu kajian ini mempunyai keterbatasan,
mempunyai fokus gitu dan disimpulkan secara umum, tidak tidak melihat dari kasus per kasus kan begitu. Karena yang namanya manusia itu kan unik ya Ibu ya. Nah, seluruh dunia ini kan bisa dikatakan unik ya, tidak ada yang sama gitu ya. Nah, tentu orang dengan karakter, dengan keunikannya, dengan kemampuannya masing-masing ya, semuanya mempunyai potensi untuk menjadi pribadi kreatif. Nah, tapi kan tidak bisa kalau misalnya tidak dirumuskan kan misalnya gitu kan, malah nanti juga bingung juga gitu kan. Bagaimana untuk mengkaji mengenai kreator atau penemu atau orang-orang kreatif tersebut itu. Nah, maka secara umum kemudian disimpulkan seperti ini. Nah, ini yang perlu kita sikapi ya Ibu ya, secara objektif. Tuh. Mungkin ya untuk beberapa orang dengan ciri-ciri seperti ini ya menunjukkan sebagai pribadi yang kreatif. Tapi di sisi yang lain tidak. Nah, tidak juga seperti itu. Misalnya kok kalau ada orang yang rambutnya gondrong misalnya, gitu ya. Nah, ada orang laki-laki misalnya kan yang rambutnya gondrong, oh itu berarti seniman, itu berarti orang kreatif. Nah, tidak bisa seperti itu ya Ibu ya. Gitu. Ada orang yang pakaiannya sobek-sobek, terus rambutnya gondrong gitu kan, wah itu berarti orang kreatif itu karena dia ini gayanya gaya seniman gitu. Nah itu tidak bisa seperti itu Ibu ya. Gitu. Bisa saja mungkin rambutnya gondrong karena malas dipotong ya kan, malas ke tukang cukur gitu, atau memang rambutnya gondrong ya hanya untuk gaya-gaya saja misalnya kan gitu. Nah, gaya lagi pingin gondrong kemudian rambutnya dipanjangkan gitu kan, nanti kalau lagi pingin gundul rambutnya ya digundul kan misalnya begitu. Nah itu kalau orang gondrong berarti kreatif, kalau orang gundul berarti tidak kreatif kan, tidak seperti itu juga toh? Nah ini ya sebagai salah satu gambaran saja ya bahwa pendapat mengenai ciri pribadi kreatif ini pendapat yang subjektif gitu ya, jadi bukan sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang harus, itu tidak begitu. Nah ada yang berpendapat pribadi kreatif itu mempunyai 3 ciri gitu ya. Yaitu yang pertama adalah intelijensi. Nah, intelijensi ini bukan berarti orang yang ber-IQ tinggi kemudian jadi orang yang kreatif, nggak seperti itu kan gitu. Nah, tapi di sini ada dimaksudkan dengan intelijensi adalah kemampuan untuk berpikir gitu. Kemampuan untuk berkomunikasi ya, kemampuan verbal gitu. Kemudian memiliki keterampilan ya, dan mampu untuk mengambil keputusan, nah gitu kan. Nah ini kan juga ini umum ya Ibu ya, ini juga umum, intelijensi, mampu untuk berpikir. Yang namanya kreativitas itu ya memang harus diawali dari berpikir gitu kan. Nah, harus diawali dari berpikir. Tidak ada kreativitas yang tiba-tiba jadi itu sulapan itu kan nggak ada, pasti mikir dulu kan gitu. Nah kalau tidak bisa berpikir, tidak bisa merumuskan masalah ya, tidak bisa menyusun strategi ya, tidak akan jadilah itu karya kreatif gitu. Nah itu jadi yang dimaksudkan seperti itu. Kemudian gaya kognitif atau intelektual gitu kan. Nah ini juga bisa dipahami sebagai ya gaya pribadi seseorang gitu ya. Nah, ada yang orang yang mengatakan saya ini nggak suka terlalu konseptual gitu kan, atau saya tuh nggak suka hal-hal yang teoritik, langsung praktek aja gitu misalnya. Ada yang seperti itu gitu ya. Nah, ya sekali lagi itu kan gayanya ya gitu, itu gayanya memang tidak suka terlalu ngomong teori-teori, itu udah langsung praktek gitu. Nah padahal dalam praktek itu juga perlu didasari dengan pemahaman konsep, pemahaman teori, dengan pengetahuan kan seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan gaya kognitif ya, salah satunya itu ya Ibu. Walaupun tidak semuanya bisa dikatakan kalau seperti itu berarti kreatif, tidak bisa juga gitu kan. Nah, ada
ada yang suka langsung praktek, tapi ada yang senang menulis gitu kan. Karena dalam berkreasi itu tentu harus membuat konsep. Nah, konsepnya misalnya ditulis, walaupun tulisnya tidak terstruktur, ya walaupun tulisnya tidak ilmiah gitu kan, misalnya hanya bentuk coret-coretan saja, tapi kan itu bagian dari menulis, membuat konsep gitu. Ya. Nah, kemudian tertarik pada jabatan yang menuntut kreativitasnya juga tidak selalu seperti itu ya Ibu ya. Bukan berarti kalau bukan pengarang, bukan arsitek itu nggak kreatif, kan nggak bisa seperti itu gitu kan. Di sini saya nggak menulis guru ya. Guru mungkin bisa dimasukkan ke dalam ilmuwan gitu ya. Nah, tapi kalau bukan guru berarti tidak kreatif, kan nggak seperti itu juga gitu kan. Nah, ini yang saya sampaikan, kita perlu memahaminya secara objektif ya Ibu. Dan kemudian dimensi kepribadian dan motivasi. Nah, seperti karakter ya, ulet ya, keuletan dalam berusaha atau berproses dan berani mengambil risiko. Nah, kalau ini saya berpendapat memang orang yang kreatif ya, orang yang mau menghasilkan karya kreatif memang harus ulet dan berani gitu ya Ibu ya. Karena kalau menurut saya pada dasarnya untuk berkreasi itu ya cara pertamanya ada dua, yaitu niat, dan yang kedua berani mencoba gitu. Kalau sudah ada niat ya harus diwujudkan dengan berani mencoba gitu. Kalau hanya niat saja nggak akan pernah jadi gitu kan. Nah itu, nah, maka ya harus ulet gitu ya, tidak pantang menyerah gitu kan. Ya kok tidak pantang menyerah gitu ya. Nah, harus ulet ya, harus pantang menyerah gitu. Kemudian dan harus berani mengambil resiko, harus berani berstrategi gitu. Ini kalau menurut saya gitu. Nah, Ibu-ibu ya, ini ada yang berpendapat seperti ini. Nah, tapi tadi saya menyampaikan tidak pasti seperti ini gitulah. Kemudian maka pertanyaannya, lalu orang kreatif itu yang seperti apa kalau misalnya tidak pasti seperti ini gitu kan. Nah, maka Ibu-ibu kita kembali lagi ke sini ya. Tadi saya sampaikan, nah, mengapa saya menyampaikan teori 4P ini ya, karena memang teori ini tidak hanya melihat dari satu sisi gitu kan, tidak hanya melihat dari pribadi kreatif gitu, tapi juga mengkaji bagaimana prosesnya, bagaimana bentuk produknya, dan apa saja faktor yang mendorong kreativitas tersebut gitu ya. Jadi tidak hanya kalau misalnya kok ciri-ciri pribadi kreatifnya orangnya tidak tidak seperti yang saya sampaikan, ya belum tentu itu bukan orang yang kreatif gitu kan. Nah, belum tentu juga itu adalah orang yang kreatif. Nah, kita juga perlu melihat dari bagaimana orang tersebut berproses, bagaimana produk yang dihasilkan ya, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendorong orang tersebut dalam berkreasi gitu. Jadi tidak hanya dilihat dari satu sisi, tidak dilihat secara subjektif ya, tidak dilihat secara kaku ya gitu ya Ibu ya. Ini kan satu pembahasan saja ya mengenai pribadi kreatif untuk memudahkan dalam menganalisis, maka kemudian disusunlah konsep ciri pribadi kreatif. Tuh. Nah, kemudian ada lagi yang menyampaikan ya, ada 6 ciri pribadi kreatif gitu ya. Nah, ada yang menyampaikan 6 ciri pribadi kreatif. 1, memiliki cara berpikir yang individualistik ya, cara berpikir individual ya Ibu ya, bukan karakter individual. Nah, ini juga berbeda gitu kan, bukan orang yang suka menyendiri, nggak seperti itu. Nah, antusias terhadap masalah yang dianggap penting tapi tidak bersemangat terhadap yang tidak diminati gitu ya. Tadi misalnya contohnya saya tidak suka yang terlalu teoretik gitu, udah langsung praktek aja. Nah, itu adalah cara berpikirnya ya, cara berpikir individu tersebut seperti itu gitu ya, maunya langsung praktek aja, tidak usah banyak omong-omong persiapan gitu kan. Nah, itu kan caranya. Tapi ada orang juga yang menyampaikan ya harus disiapkan dulu gitu kan, konsepnya, alat, bahannya,
rancangannya kan gitu, baru kemudian berproses. Nah ini intinya memiliki tadi ya intelijensi, kemampuan berpikir yang kemudian oleh Karel ini disampaikan memiliki cara berpikir yang individualistis gitu. Nah, kemudian sering suka menghafal, latihan yang bertele-tele dan rutin, suka menghindar dari tugas yang tidak disukainya gitu ya. Tidak suka menghafal, tidak suka latihan yang bertele-tele dan rutin. Ini. Nah, ini juga subjektif Ibu-ibu ya. Nah, ini juga kalau ini saya juga tidak setuju sebenarnya. Karena kalau dalam bidang saya, latihan itu ya harus rutin. Ya. Latihan itu harus harus berproses gitu kan. Harus ada proses latihannya, nggak tiba-tiba sekali jadi itu ya tidak bisa seperti itu. Ini kalau dalam bidang saya ya. Kalau dalam bidang saya ya harus suka menghafal, harus bisa menghafal. Kalau nggak menghafal, karya tersebut tidak akan pernah jadi. Itu kalau dalam bidang saya ya. Jadi kalau ditulis sering kurang suka menghafal itu, ya mungkin pada bidang yang lain seperti itu, atau pada individu yang lain seperti itu. Tapi kalau pada bidang saya, ya harus mampu menghafal, harus mau latihan gitu. Karena kalau tidak mempunyai kemampuan menghafal, karya tersebut tidak akan pernah selesai. Kalau tidak mau latihan, ya hasilnya juga tidak akan bagus kan gitu. Nah, maka ini Ibu-ibu ya perlu dipahami secara objektif gitu, tidak menjustifikasi satu pihak. Dan kalau ada fenomena seperti ini ya, nah tadi yang saya sampaikan, kita kembali mengapa saya menyampaikan teori 4P ini gitu. Ya. Kemudian membutuhkan pengakuan kerja ya. Mohon maaf, slide-nya dari tadi masih di halaman 1. Oh ya Bu, bentar. Baik ya, saya share screen begini saja. Sudah muncul Bu? Baik, sudah muncul ya Ibu ya. Ini saya ulang sekilas ya. Ini di teori kreativitas 4P ini ya, ada 4 komponen, yaitu pribadi, proses, produk, dan pendorong. Nah, kemudian ini tadi ya mengenai ciri orang kreatif, ada intelijensi, gaya kognitif, dan dimensi kepribadian. Ya, tadi saya menyampaikan ada orang yang namanya cirinya seperti ini, itu bisa disebut orang kreatif. Tapi tidak ini ya tidak bisa juga dijustifikasi bukan orang yang kreatif gitu kan, begitu. Kita kembali melihat di sini ya, ada 4 komponen kreativitas ini. Jadi tidak hanya melihat dari pribadi, tapi juga melihat bagaimana komponen atau unsur-unsur yang lain kan gitu. Nah, kemudian ini tadi ya Ibu-ibu 6 ciri orang kreatif gitu kan. Yang nomor 2 tadi saya sampaikan, sering kurang suka menghafal dan latihan yang bertele-tele gitu ya. Padahal kalau bidang saya harus menghafal dan harus latihan gitu kan. Agar proses ya, misalnya di bidang saya ya, pertunjukan gitu, untuk bisa menghasilkan sebuah karya pertunjukan yang baik, maka prosesnya panjang gitu kan. Tidak bisa hanya proses misalnya kok 1-2 hari atau 1-2 minggu, nggak begitu kan gitu. Ya, saya dulu terbiasa dengan proses berbulan-bulan gitu, 1-2-3-4 bulan itu hal yang biasa gitu, karena memang untuk menghasilkan ya sebuah karya yang baik gitu kan begitu. Nah, kemudian membutuhkan pengakuan kerja. Nah, kalau ini saya kira memang harus ya Ibu ya. Itu sekarang yang diwujudkan sekarang dalam bentuk HKI, hak kekayaan intelektual gitu. Karena memang karya kreatif itu bisa menghasilkan income
penghasilan ya, bisa memberikan efek ekonomi kan gitu. Nah mungkin ibu-ibu pernah melihat di TV ya, ada sengketa-sengketa yang terkait dengan karya gitu. Nah karena memang seperti itu, maka perlunya ada pengakuan karya kreatif gitu. Kemudian mampu berpikir kreatif ya dan memecahkan masalah ya, ini sangat normatif ya ibu-ibu. Kemudian mendapatkan kepuasan emosional. Nah ini pasti seperti itu ya, seorang kreator gitu. Saya pun juga begitu, ketika karya saya sudah selesai ya, itu pasti ada kepuasan tersendiri gitu ya. Wah alhamdulillah karyanya bisa selesai gitu kan. Mungkin karyanya bisa bermanfaat bagi orang lain atau bisa mendapatkan prestasi, itu pasti ada kepuasan gitu kan. Nah, bisa menyelesaikan karyanya saja itu sudah sangat gembira, sudah sangat baik gitu kan. Karena memang nanti dalam proses kreatif itu ya tentu ya banyak rintangan gitu kan, banyak hal-hal yang menghalangi juga gitu. Nah, kemudian suka bertanya dan berdiskusi tentang masalah gitu. Nah, ini poin nomor 6 ini kan kontradiktif ini Bu ya, dengan poin nomor 2 gitu. Ini kalau nomor 2 itu sering tidak suka menghafal ya, artinya mungkin tidak suka bertele-tele ya, banyak bertanya, berdiskusi, berteori gitu. Nah, tapi yang nomor 6 ini menyampaikan suka bertanya dan berdiskusi tentang masalah untuk mencari jawab, dan ini kan kontradiktif sebenarnya. Nah maka inilah yang saya sampaikan ibu-ibu, kita perlu memahami secara objektif gitu ya, tidak bisa satu pihak. Kalau orang yang tidak suka menghafal berarti kreatif, kalau orang yang suka bertanya berarti kreatif, tidak seperti itu juga ibu-ibu ya gitu. Kalau orang yang tidak suka bertanya berarti tidak kreatif gitu. Nah, itu tidak bisa dijustifikasi seperti itu, gitu kan. Nah, maka tidak hanya kita melihat dari atau biografi tokoh atau kreator tersebut, tetapi kita juga perlu untuk melihat yang lain, melihat prosesnya, melihat produknya, dan melihat pendorong faktor-faktor yang mendorong dalam kreativitas itu. Nah ini ya ibu-ibu ya, ini sebagai kajian saja ya, ciri-ciri kreatif ini bisa kita gunakan untuk mengkaji mengenai anak-anak yang kreatif itu seperti apa. Tapi tidak mutlak ya, tidak mutlak. Kita perlu melihat kasus, kita juga perlu tapi dalam penelitian itu ya kita juga perlu untuk membatasi atau memfokuskan pada sebuah permasalahan kan gitu. Oke. Nah selanjutnya ibu-ibu ya, ini masih berhubungan dengan pribadi kreatif ya, komponen pokok kreativitas gitu. Ada 4 ini. Yang pertama aktivitas berpikir. Nah tadi sudah saya sampaikan ya, jelas bahwa yang namanya kreativitas itu ya harus diawali dengan proses berpikir gitu kan. Tidak bisa tiba-tiba langsung jadi gitu kan. Walaupun tiba-tiba ke orang tersebut mendapatkan ide itu kan datang dari berpikir gitu kan. Nah, kemampuan untuk mempersepsikan, mengingat, imajinasikan, nah itu kemampuan berpikir gitu kan. Nah jadi kita perlu menghargai yang namanya imajinasi gitu ya. Apalagi kalau anak-anak itu berimajinasi, nah itu yang tidak boleh tidak boleh dianggap remeh ya. Kalau anak-anak bisa berimajinasi, nah itu berarti bisa dikatakan sudah ada ciri-ciri anak tersebut mampu untuk berkreasi gitu, atau sudah mulai masuk ke proses kreatif gitu. Nah, karena ini aktivitas berpikir gitu kan. Lalu menemukan sesuatu gitu. Nah setelah berpikir ya tentunya dan juga dengan proses kan gitu kan. Nah kalau hanya ide saja ya nggak akan pernah jadi sesuatu yang nyata gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah sifat baru atau orisinal gitu. Nah kalau ini walaupun baru sebatas ide, tapi kalau ide tersebut memang baru atau orisinal ya, yaitu adalah ide-ide kreatif gitu. Nah, tapi itu tadi ya tidak berhenti pada ide saja, harus dilanjutkan pada proses.
Dan kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan produk yang berguna atau bernilai. Nah, ini nanti pembahasan kita pada produk kreatif ya Ibu. Itu karena ada karya yang kreatif tapi tidak termasuk dalam produk kreatif gitu. Ya, ada karya-karya hasil kreativitas tetapi tidak termasuk atau tidak dianggap sebagai produk kreatif. Karena apa? Ya nanti pembahasannya sampai ke produk kreatif gitu. Nah ini ya komponen pokok kreativitasnya, diantaranya ini tentu diawali dari berpikir ya, kemudian ada proses dan ada produk yang berguna atau bernilai gitu. Baik. Nah ini saya mengutip pendapat dari Prof. Hidi ini Ibu, ya, bahwa pada dasarnya kreativitas ini dimiliki oleh semua orang gitu. Bedanya adalah kadar dan jenis kreativitas yang berbeda dengan yang lain gitu. Nah, kreativitas itu tidak selalu berhubungan dengan karya yang besar, tidak selalu berhubungan dengan penemuan-penemuan yang berpengaruh atau penemuan-penemuan besar, tidak harus seperti itu. Tapi berhubungan juga dengan hal-hal yang sederhana. Dan pertumbuhan kreativitas ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan terus berkembang dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Nah, kemarin saya sampaikan ya Ibu ya pada mata kuliah seni tari dan drama, mungkin Ibu ada yang mengikuti mata kuliah tersebut, bahwa kita sebagai guru ya, sekolah itu, pendidikan itu harus sering memberikan kesempatan pada anak untuk berpikir dan bekerja kreatif gitu. Ya. Anak perlu sering diberikan kesempatan, diberikan ruang, diberikan waktu untuk pikir dan bekerja kreatif. Gitu. Harapannya adalah nanti ketika anak-anak tersebut sudah dewasa ya, sudah siap untuk bekerja atau masuk ke dunia masyarakat, kemampuan kreatifnya ini akan selalu mengikuti di berbagai bidang yang ditekuni oleh anak tersebut gitu. Ya. Karena sudah dibiasakan sejak dini dengan lingkungan, dengan pembelajaran, dengan hal-hal yang mengasah kreativitas ya, sudah dibiasakan gitu. Sering mendapatkan kesempatan-kesempatan untuk berkreasi. Nah, maka harapannya kemampuan kreatif itu akan semakin berkembang gitu kan. Dan terus berkembang gitu kan, sampai nanti dimanapun anak-anak tersebut akan berkarya, akan bekerja di bidang apapun ya, dia mempunyai kemampuan kreatif yang bisa dimanfaatkan di bidangnya tersebut. Nah itu ya Ibu ya yang dimaksudkan. Jadi kreativitas ini tidak selalu berhubungan dengan seni gitu. Kalau bukan seni berarti nggak kreatif. Nah itu tidak bisa seperti itu juga gitu. Tetapi salah satunya melalui pendidikan seni ya, kemarin saya sampaikan di mata kuliah itu. Salah satunya melalui pendidikan seni ya, guru bisa memberikan kesempatan pada anak untuk mengembangkan kreativitasnya gitu. Nah ini semua orang itu kreatif ya, hanya bedanya ini kadar dan jenis kreativitasnya. Ada yang mungkin kreatif ya dalam bidang seni, ada yang kreatif dalam bidang bahasa, ada yang kreatif dalam bidang teknik dan lain sebagainya kan gitu. Tapi semua orang itu punya kemampuan, punya potensi kreatif, dan kreatif berhubungan dengan penemuan-penemuan besar. Misalnya orang yang menemukan laptop ini disebut orang kreatif, kalau yang lain tidak. Nah itu juga salah juga, nggak seperti itu kan. Nah ini nanti kita membahas ini pada produk kreatif ya Ibu ya gitu, bahwa karya-karya sederhana pun itu juga merupakan hasil kreativitas gitu. Nah dan maka sejak usia dini inilah ya perlu diberikan kesempatan untuk berkreasi gitu. Oke. Baik ya Ibu ya, saya kira itu ya di awal pengantar saya mengenai pribadi kreatif ya. Nah sekali lagi Ibu
bahwa pendapat mengenai pribadi kreatif ini ya, ini bukan pendapat yang pasti atau baku ya. Nah, bukan pendapat yang menunjukkan sesuatu yang sebenarnya gitu. Tetapi kita perlu melihat secara objektif, perlu melihat ya secara komprehensif tadi ya, komponen-komponen atau unsur-unsur dalam kreativitas tersebut gitu. Oke, baik ya ibu-ibu, silakan ya jika ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya, nggak harus bertanya ya, tidak harus selalu bertanya, silakan ibu juga boleh menyampaikan pendapatnya, juga boleh bercerita gitu. Oke, Bu Roasih, silakan ibu. Silakan Bu, diaktifkan dulu mikrofonnya. Sudah ditulis di chat, Pak. Ya, silakan disampaikan. Tidak apa-apa. Ya. Ini izin bertanya, Pak, bagaimana cara meningkatkan daya kreativitas guru-guru KBDK kami, di mana bidang mereka itu beda, bukan dari S1 PG PAUD. Oke, baik. Nah, ini Ibu, yang sebenarnya mudah, tapi kebanyakan itu masalahnya pada pribadi tadi ya Bu ya. Nanti saya sampaikan, kalau menurut saya itu sebenarnya intinya kreativitas itu kan dua. Yang pertama ada niat, dan yang kedua itu berani untuk mencoba ini. Dan tadi saya sampaikan di slide terakhir itu bahwa karya kreatif itu tidak hanya pada karya-karya atau penemuan besar, tetapi pada karya-karya sederhana. Nah, maka ibu-ibu sebenarnya ya, bagaimana untuk meningkatkan kreativitas ya, tentu yang pertama ibu berani untuk mencoba dulu gitu kan. Nah, ada niat dulu, dan kemudian berani untuk mencoba gitu. Hanya ibu-ibu mau membuat media pembelajaran gitu. Kalau misalnya kok ibu-ibu sudah berpikir, aduh ini gimana ya kalau jelek, nah itu yang secara tidak langsung sudah membatasi ibu-ibu sendiri gitu kan. Istilahnya memberikan sugesti negatif pada diri gitu. Ini kalau jelek gimana ya gitu. Ya, nah emangnya karya tersebut akan dinilai atau akan diikutkan lomba, kan tidak seperti itu. Tetapi kalau memang ibu-ibu niatkan bahwa saya mau mencoba gitu kan, membuat sebuah media, membuat sebuah karya gitu. Nah, nanti tentu ya, kalau yang penting jadi dulu. Nah, setelah itu kan nanti ada evaluasi, ada perbaikan, bisa ditingkatkan begitu. Jadi kalau menurut saya Bu, karena kreativitas ini adalah bagian dari keterampilan, ya maka perlu untuk latihan, perlu untuk dicoba gitu ya, perlu untuk dipraktikkan secara langsung untuk menghasilkan produk gitu Bu. Ya. Kalau misalnya hanya sebatas ingin, kemudian takut salah, takut jelek, takut gagal, ya tidak akan pernah jadi gitu Bu ya. Jadi Bu Roasih dan ibu-ibu yang lain tentu kan tadi saya sampaikan bisa diskusi dulu itu, bisa rembukan. Nah, kita mau coba buat apa nih gitu. Ya kemudian setelah itu dicoba bareng-bareng. Apapun hasilnya nggak masalah, gitu kan? Apapun hasilnya tidak masalah. Yang penting ada, jadi dulu. Nah, baru setelah itu bisa ditingkatkan lagi. Begitu ya Bu Roasih ya. Jadi kalau saya melihat itu memang masalahnya takut dulu, takut mau mencoba gitu. Coba kalau misalnya ya saya tantang ibu-ibu, coba ibu-ibu membuat sebuah tari pendidikan gitu. Pasti ada yang menjawab, Pak saya itu nggak bisa nari, saya itu kaku gitu kan itu. Nanti kalau jelek gimana? Nah itu yang secara tidak langsung sudah membatasi ibu-ibu dulu gitu kan. Padahal saya kan hanya menyampaikan ibu-ibu membuat tari pendidikan untuk anak ya, bukan untuk ikut lomba. Tidak saya nilai baik buruk jelek bagusnya, itu kan nggak seperti itu. Tapi yang penting ada dulu. Nah kenapa ibu-ibu kemudian berpikir saya nggak bisa nari Pak, kaku Pak, nanti kalau jelek gimana, kan di awal seperti itu. Jadi sugesti dulu ya, pola pikir dulu ya Bu Asih ya. Ibu harus berani ya, harus yakin, jadi dulu barangnya.
sebenarnya nggak sulit sih Bu ya, nggak sulit, hanya yang membuat sulit diri kita sendiri sih sebenarnya gitu. Nah gitu ya Bu Asih. Nah mungkin kalau dalam prosesnya ya sangat Pak. Nah Bu Asih ini dari mana Bu Asih? Dari mana Bu? Asalnya dari mana Bu? Saya dari Tegal Pak. Oh Tegal ya. Nah kalau dari misalnya Tegal. Waktu dari Tegal Pak. Nggih Bu ya, Tegal ya, tidak terlalu jauh juga ya dari Semarang gitu kan. Nah kalau misalnya ya Bu ya, nanti kita ada waktu untuk diskusi, ketemu di sekolah gitu ya, nanti kita belajar bareng-bareng ya, bisa gitu Bu. Sebenarnya ya dekat juga ya Bu ya, dari Semarang, apalagi kalau dari rumah saya itu juga dekat juga. Tapi karena saya di Semarang jadi kelihatannya jauh gitu. Ya insya Allah Ibu ya, kalau ada kesempatan bisa ketemu langsung di sekolah, nanti kita ngobrol bareng-bareng di sekolah gitu. Terima kasih Bu Asih. Silakan ibu-ibu yang lain, monggo. Bu Purnama Sari, silakan Bu. Ya Pak, mau tanya Pak, ya saya kan dari akuntansi Pak, baru mau mulai lagi ke ngambil FPL ini Pak Un. Saya agak bingung sih Pak, kalau masalah penanganan anak-anak sih mungkin insya Allah tahu beberapa, nggak begitu banyak. Cuma dengan kuliah yang online gini tuh agak membingungkan Pak, termasuk saya itu kalau tentang materinya gitu, terus cara absennya itu loh Pak, kadang kendalanya tuh di absennya itu loh Pak. Itu saya sih kalau yang materinya kan mungkin dari Pak Sena sudah mengupload ke linknya ke Sepada 3 sih, insya Allah bisa kita download ya. Nah masalah yang kadang yang dipermasalahkan itu kadang yang absennya itu loh Pak, yang agak membingungkan gitu. Iya Bu Purnama, kalau presensi sebenarnya mudah ya Bu ya, itu kan tinggal Ibu klik saja kemudian input. Cuman memang kadang mungkin ya sistemnya agak panas gitu kan, karena yang menggunakan kan bersama-sama Bu kan. Pada jam ini kan yang menggunakan lebih dari sekitar 200 orang kan masuk ke platform Sepada semua. Jadi mungkin sempat ya sistemnya mungkin agak lambat. Ya enggak apa-apa Bu ya, dicoba saja. Itu kan Ibu tinggal klik ya di presensi, kemudian nanti diklik P. Kalau misalnya belum bisa, kita masih ada waktu sampai jam 10.30 ya. Nah Ibu-ibu mungkin yang belum presensi, monggo masih ada waktu ya, bisa diisi presensinya gitu ya Bu Purnama. Jadi sambil dicoba ya Bu ya, sambil dicoba, karena memang kebetulan di jam ini kan kuliahnya bukan semuanya gitu. Ini kalau saya lihat di Sepada ini ada apa ini ya yang masuk gitu. Katanya kalau misalnya absennya kan hari ini misalnya tidak bisa, terus berapa hari kemudian kita coba lagi itu nggak bisa lagi, itu gimana J Pak? Apa langsung ke dosennya atau gimana J? Ya enggak apa-apa Bu ya, disampaikan saja ke saya kalau misalnya kok hari ini kredit Sepadanya Ibu belum bisa mengisi presensi, enggak apa-apa, disampaikan ke saya. Karena kalau waktunya sudah habis ya sudah Bu, enggak bisa input presensi gitu kan, karena memang kan dibukanya hanya sesuai jam kuliah. Jadi enggak apa-apa Bu, disampaikan saja ke saya. Padahal sebenarnya ada satu mata kuliah itu saya udah absen dari awal J Pak, tapi belum masuk sampai sekarang. Pas yang pertemuan kedua ini bisa masuk, tapi yang pertemuan pertama itu tidak masuk Pak. Padahal sudah absen dari awal, sebelum mulai itu pas mulai kuliah itu sudah saya absen, ternyata kok tidak masuk gitu. Iya enggak apa-apa Bu ya, pertemuan pertama mungkin kemarin mungkin kredit gitu kan ya, atau mungkin memang sistemnya belum siap full 100% terintegrasi karena masih input gitu. Enggak apa-apa Bu. Nah, yang penting Ibu bisa mengikuti kuliah dulu ya gitu. Iya, sami-sami Ibu. Oke. Baik ya Ibu semuanya, saya kira cukup ya Bu ya, masih ada waktu 5 menit Ibu untuk istirahat sebelum melanjutkan ke mata kuliah yang lain ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri, terima kasih, selamat siang Ibu-ibu semuanya.
Siapa? Siapa? Assalamualaikum. Terima kasih Bu, saya end meeting. Di